Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-7 yang bertajuk Tubuh Kristus yang Bersatu. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tubuh Kristus yang bersatu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Paulus menerangkan tubuh Kristus yang bersatu ini? Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, ada baiknya saudara kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di screen Anda. Ayat hafalan, Efesus 4 ayat 11 dan 12, versi Borneo mengatakan, dan dialah yang memberi sesetengah orang menjadi rasul, nabi, penyebar Injil, pembimbing jemaah, dan pengajar untuk menyediakan orang yang saleh bagi kerja melayani untuk meneguhkan tubuh Kristus. Pendahuluan Sekolah Sabat. Sebaik sahaja bahagian doktrinal atau teori selesai, Paulus beralih ke bahagian praktikal pada suratnya, yaitu bagaimana menerapkan apa yang telah dipelajari setakat ini di dalam kehidupan orang percaya dan gereja. Oleh karena Kristus telah merobohkan tembok pemisah, menjadikan kita semua saudara dan saudari tanpa perbezaan etnik atau budaya. Efesus pasal 4 ayat 1 hingga 16 menunjukkan kepada kita bagaimana untuk menjadikan perpaduan itu menjadi kenyataan dalam gereja. Gambaran Paulus tentang tubuh yang sihat dan bersatu membantu kita memahami matlamat Tuhan untuk kita, yaitu apa? Menjadikan sebahagian daripada gereja yang berbuah, yang bersatu di dalam Kristus. Dan untuk mendalami pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita akan membahas 5 topik seperti yang tertera di screen kita. Kita masuk ke tajuk yang pertama, yaitu perpaduan atau kesatuan di dalam roh. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah Paulus menggalakkan umat percaya untuk memupuk perpaduan gereja? Kita boleh belajar atau kita pelajarinya dalam Efesus pasal 4 ayat 1 hingga 16. Nah, Efesus 4 ayat 1 hingga 3 mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dalam Efesus 4 ayat 1 hingga 6, dia menyeru kepada umat percaya untuk memelihara atau menjaga kesatuan roh dengan mempamerkan kebajikan yang membina kesatuan seperti yang tercatat dalam Efesus 4 ayat 1 hingga 3. Nah, untuk mencapai kesatuan roh, Paulus menggesa jemaat Efesus untuk menjadi, yaitu sebagai orang yang telah dipanggil, hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Nah, saudara, apakah panggilan itu? Kita lihat di screen kita. Panggilan itu ialah dengan rendah hati atau melakukannya dengan penuh rendah hati. Sifat baik yang membolehkan kita menghargai dan melayani orang lain. Apalagi saudara, yang membuatkan kesatuan kita itu kuat. Dengan lemah lembut, melayan satu sama lain dengan budi bahasa, pertimbangan dan kebaikan. Yang ketiga, dengan penuh kesabaran, yaitu mampu menahan provokasi atau ujian. Dan yang keempat, yaitu dengan penuh perdamaian atau kedamaian. Ikatan penyatuan yang dicapai apabila setiap anggota gereja mengembangkan 3 kebajikan di atas. Kita ke tajuk yang kedua, yaitu bersama sebagai satu di dalam yang satu. Apa makna ini saudara? Apakah 7 satu yang Paulus sebutkan sebagai menyokong temanya tentang kesatuan gereja? Apakah perkara yang dia coba lakukan dengan senerai ini? Baca dalam Efesus 4 ayat 4 hingga 6 yang mengatakan, satu tubuh, satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara, kita mesti berusaha untuk mencapai perpaduan berdasarkan 7-1. Ini yang berasal dari Tuhan yang satu. Sebagai contoh, kita bersatu apabila kita mempunyai satu iman dan bukan pelbagai doktrin. Kita menyembah satu Tuhan dan bukan beberapa. Tuhan adalah dalam segalanya. Itu tidak bermakna bahwa segala-galanya adalah Tuhan. Tetapi sebaliknya bahwa Tuhan tinggal di dalam setiap orang melalui rohnya. Yohanes 14:17, 1 Korintus 3:16. Nah saudara, secara ringkas Anda boleh lihat di screen, perpaduan berdasarkan kepada apa yang sudah sedia, yaitu satu, Roh Suci, Putra, dan Bapa. Yaitu satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Tuhan. Tajuk yang ketiga, Kristus yang ditinggikan, si pemberi kurnia. Apakah maksud Paulus dengan kenyataan Kristus yang ditinggikan itu? Efesus 4 ayat 7 hingga 10 mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bahagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, dengan menggunakan tafsiran sederhana terhadap Mazmur 68 ayat 18, Paulus mempersembahkan Yesus yang turun ke bumi untuk berperang melawan dosa. Setelah kemenangan dicapai, seperti seorang jenderal yang menang, dia naik ke sorga untuk ditinggikan. Selepas ditinggikan, Yesus memberikan kurnia pemberian kepada manusia. Kurnia ini mulai dicurahkan kepada semasa atau pada Pentakosta. Walaupun Roh Kudus memberikan kurnia menurut kehendaknya atau kehendak Tuhan, kurnia ini diberikan kepada kita, yaitu masing-masing diberi kasih karunia sekadar pemberian Kristus. Ini menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya adalah pemberi kurnia atau pemberi hadiah. Tajuk yang keempat, pemberian Yesus yang ditinggikan. Dengan merujuk kepada Mazmur 68 ayat 19, Paulus telah menggambarkan Yesus yang bangkit ditinggikan dan menaklukkan sebagai memberikan hadiah kepada umatnya dari tempat tinggi. Nah, pemberian apakah yang diberikan oleh Yesus yang ditinggikan itu? Dan untuk tujuan apa? Saudara, Efesus 4 ayat 11 hingga 13 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, Paulus tidak menyebut kurnia yang diberikan oleh Yesus di sini, melainkan 4 kumpulan umat yang menerima kurnia tersebut, yaitu rasul, nabi, penginjil, dan pastor atau guru. Nah, apakah persamaan mereka semua? Mereka adalah pemimpin gereja, para pelayan yang akan membina tubuh Kristus. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai dan mengekalkan perpaduan. Dalam gereja abad ke-21, peranan rasul dilakukan oleh pastor yang mentabir di peringkat yang lebih tinggi daripada gereja tempatan seperti Union, Mission, Division, dan sebagainya. Nah, penginjil adalah pastor yang didedikasikan secara eksklusif untuk berkhotbah. Pastor guru adalah mereka yang menggembalakan gereja-gereja tempatan. Bagaimana pula dengan para nabi? Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa karunia ini, yang kini dimanifestasikan dalam karya Ellen G. White, yaitu buku Roh Nubuat.
Kita ke tajuk yang kelima, yang terakhir, yaitu membesar menjadi Kristus. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud Paulus membesar menjadi Kristus? Apakah bahaya yang mengancam kematangan gereja dalam menjadi sama seperti Kristus? Efesus 4 ayat 14 hingga 16 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, apakah bahaya yang boleh mengganggu perpaduan? Paulus melihat satu persekitaran yang tidak sama seperti kita sendiri, di mana pelbagai idea seperti setiap angin pengajaran dan tipu daya manusia ditunjukkan kepada umat percaya. Dia menggunakan 3 set image untuk menggambarkan bahaya pada teologi yang sesat, yaitu ketidakmatangan zaman kanak-kanak. Kita tidaklah lagi berupa kanak-kanak. Kita seperti apa? Baby atau bayi. Kemudian yang kedua, bahaya di laut lepas, dipukul ombak dan ditiup ke sana kemari oleh setiap angin pengajaran orang yang sesat. Yang ketiga, ditipu oleh orang cerdik pandai yang suka berjudi, mengamalkan tipu daya. Paulus menggunakan secara hiasan perkataan Yunani kubia, yaitu bermain dadu, untuk bermaksud licik atau tipu daya. Nah, untuk mengelakkan bahaya ini, kita mesti berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih dan berusaha untuk bertumbuh dalam Kristus. Walaupun individu-individu yang disebutkan oleh Paulus bertanggung jawab untuk mengekalkan kesatuan, setiap anggota gereja mempunyai bahagian untuk dimainkan dalam mencapai kesatuan itu. Pena Inspirasi juga menjelaskan, perpaduan orang percaya dengan Kristus sebagai hasil semula jadinya akan membawa kepada perpaduan antara satu sama lain. Satu ikatan perpaduan yang paling kekal di bumi. Kita adalah satu di dalam Kristus, sama seperti Kristus adalah satu dengan Bapa. Kedua, perpaduan dalam kepelbagaian adalah perancangan Tuhan. Di kalangan pengikut Kristus harus ada keserasian pelbagai unsur yang diadaptasikan satu dengan yang lain dan masing-masing melakukan pekerjaannya yang istimewa bagi Tuhan. Setiap individu mempunyai tempatnya dalam memenuhi satu rancangan besar yang mengandungi cap image Kristus. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa tema pelajaran minggu ini membahas yang pertama, kesatuan gereja adalah penting untuk identiti, kehidupan dan misi gereja. Kedua, perpaduan gereja dicapai apabila gereja melihat kehidupan Trinity atau Tritunggal ketuhanan dan menerima nilai dari sikap Tuhan, yaitu 3 pribadi ketuhanan adalah berbeza, namun mereka hidup dan bertindak dalam perpaduan yang sempurna. Yang ketiga, kurnia roh adalah penting untuk kesatuan, kehidupan, dan misi gereja. Kemudian, perpaduan gereja boleh dicapai dalam beberapa cara. Yang pertama, dengan mengambil bahagian dalam sikap kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran Kristus. Kedua, dengan merenungkan model muktamad untuk kehidupan gereja, yaitu ketuhanan dalam 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan kerja mereka dalam penciptaan dan penebusan. Ketiga, melalui prasarana penyelamatan Kristus yang menyatukan dan yang membentuk gereja, yaitu satu harapan, satu iman, satu baptisan, dan melalui kurnia rohani yang melaluinya Tuhan memberkati gereja untuk bertumbuh dan bersatu dalam satu tubuh dalam Kristus dan menyelesaikan misinya di dunia. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami dimengertikan oleh Tuhan daripada pelajaran kami pada minggu ini. Semoga pelajaran Sekolah Sabat ini akan membuatkan iman kami terus bersandar sepenuhnya
terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.